Kamu ingin menjadi menantu emas keluarga kaya, katakan padaku. Aku tidak akan bergantung padamu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Semua orang harus mati, bukan? Mati di tanganku. Kau bisa menganggapnya sebagai akhir yang sempurna. Kamu akan menerima balasan. Aku memohon surga membuka matanya. Tolong aku. The film was translated and narrated by M Media. Yeon Seong-Yeol sudah meninggal. Nona kedua sekarang. Satu-satunya pewaris keluarga Yoon. Setelah Yoon Jio berhasil mewarisi grup Yeon, aku akan melamar. Nona kedua keluarga Yoon. Keluarga Yoon terkaya. Simpanan Bang Hong. Kalau begitu dia adalah yang baru saja kembali dari luar negeri dalam berita. Nona sulung keluarga Yoon. Yeon Seong-Yeol. Tolong. Terima kasih. Aku tidak bisa melihat. Siapa namamu? Aku sudah menjadi orang mati. Suamiku dan ibu mertuaku bersekongkol melawanku dan menguburku hidup-hidup. Kenapa mereka melakukan ini padamu? Karena suamiku ingin menikahi simpanannya. Simpanan ini adalah nona kedua keluarga Yunmu. Adikku, Yun Jiao. Betapa ironisnya. Dia menjadi selingkuhan suamimu. Dan ibunya menjadi selingkuhan ayahku. Apa yang kamu katakan? Ibunya, demi menikahi ayahku, membunuh ibuku. Apakah bayinya masih sehat? 15 tahun yang lalu. Dia sudah mulai menendangku. Si kecil ini cukup nakal. Itu luar biasa. Dan bahkan menjebakku. Begitu saja. Aku dituduh membunuh ibu dan saudaraku. Kemudian, dia bilang aku punya penyakit mental. Ayahku mempercayainya. Dan kemudian dia melemparku ke rumah sakit jiwa di luar negeri. Dalam sekejap. 15 tahun telah berlalu. Aku sangat membenci. Aku sangat membenci. Tapi aku tidak punya kesempatan lagi untuk mencari keadilan bagi ibuku. Dan untuk diriku sendiri. Tidak. Itu tidak benar. Bukan kami yang pantas mati. Tetapi mereka yang menyakiti kami. Surga membuatku bertemu denganmu. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kamu hidup. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak memanggil ambulans. Siapa kamu? Bibi Lian, pelayan keluarga Yeon. Nona sulung. Mendengar Anda akan kembali. Aku merindukannya siang dan malam. Jika aku tidak sengaja mendengar panggilan teleponnya, siapa yang akan tahu mereka berani? Aku datang terlambat. Bibi Liang. Bibi Liang, ini aku, Nona sulung, ini aku. Nona sulung. Kondisi keduanya tidak bisa ditunda. Nona Yun. Terima kasih.
Karena kau beri aku satu-satunya peluang hidup. Terima kasih. Karena memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Jangan khawatir. Mereka yang menyakiti kita, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Satu. Nivan, ibu dari Yun Jiao. Yun Jiao, nona kedua The keluarga film was Yun. translated and narrated by M Media. Xiao Yue. Sejak kau membuat kesalahan di keluarga Yon itu, aku sudah berharap setiap hari agar kau bisa segera kembali. Kau akhirnya kembali. Bagaimana bisa kau? Yin Buldon, Tuan Grup Yun. Putri durhaka. Semua orang. Putri sulung Yun Xiongyu sedang kembali ke negara ini. Meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Ketika kami bergegas ke tempat kejadian, kendaraan itu sudah meledak. Dan jenazahnya tidak dapat dikenali. Hari ini, dengan berat hati saya mengumumkan pemakaman putri sulung keluarga Yun Xiongyu akan resmi dimulai. Siapa bilang aku sudah mati? Siapa dia? Menilai dari nadanya. Mungkinkah dia nona muda sulung keluarga Yun? Penampilannya sangat indah. Temperamennya luar biasa. Dia tak tampak seperti dari rumah sakit jiwa. Aku akan percaya kalau kamu bilang dia selebriti. Satu minggu yang lalu. Jadi ini Yun Jiao. Keluarga Yun tampak harmonis di permukaan. Tapi kenyataannya, ibu tiri, Mei Feng Li Sik. Dan nona kedua, Yun Jiao, manja dan keras kepala. Nona Lin, untuk mengukuhkan identitasmu di pemakaman. Lebih sulit daripada naik ke surga. Bibi Liang menggaruk lenganku. Apa? Apa kamu lupa Xiao Yue punya bekas luka di lengannya? Itu dari rumah sakit jiwa, tertinggal selama penyiksaannya. Dia menukar nyawanya dengan nyawaku, memungkinkanku untuk hidup. Aku harus tanpa celah untuk memiliki peluang sukses yang lebih besar. The film Tidak. was translated and narrated by M Media. Percayalah padaku, Bibi Liang. Ayo. Nona kedua Yun. Penebusan ini akan dimulai darimu. Kamu tidak mati. Kamu adalah Xiao Yue. Tuan, Nyonya. Lihat, kalung yang dia kenakan adalah peninggalan Nyonya pertama. Dia adalah nona muda sulung. Bagaimana mungkin? Jelas aku suruh orang tabrak dia sampai mati.
Kamu tidak mati. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sakiti aku. Jangan mendekat. Jangan sakiti aku. Kamu memukulku. Dan kamu masih ingin berpura-pura gila dan bodoh. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku bersedia tidur di toilet. Bersedia makan serangga. Tolong jangan pukul aku. Aku bersedia melakukan pekerjaan apapun. Tolong jangan pukul aku. Nona Sulung Yun. Aku mohon padamu. Nona Sulung. Mengapa ada begitu banyak luka di tubuhmu? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang telah kau alami? Nona Sulung Yun, ini adalah respons stres traumatis. Tuan Yun, Nona Sulung Yun, apakah dia disiksa di luar negeri? Ada apa dengan luka-luka di tubuhnya? Tuan Yun, menilai dari ekspresi Anda, apakah keluarga Yun tidak mengetahui situasi ini sebelumnya? Tuan Yun, bisakah Anda merespons langsung? Bisakah Anda menanggapi secara langsung? Jangan biarkan dia menipumu. Dia sama sekali bukan Yun Jongyue. Apakah dia putri Bibi Mei, adik Yun Jiao? Sudah terlalu lama jauh dari rumah. Itu adalah kelalaian etiketku pada pertemuan pertama kita. Berhenti berpura-pura. Apakah kamu pikir satu kalung saja cukup untuk mengonfirmasi identitasmu? Ketika kecelakaan mobil terjadi, seluruh tubuhmu terjebak di dalam mobil. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Bagaimana adikku tahu bahwa aku terjebak di dalam mobil saat itu? Tidak ada orang lain di tempat kejadian saat itu, saat wartawan media tiba. Mobil itu sudah meledak. Ya, itu meledak. Ledakan yang begitu parah. Bagaimana mungkin kamu, orang buta, bisa melarikan diri? Karena aku diselamatkan. Sayangnya, orang yang menyelamatkanku meninggal dalam ledakan itu. Yang kamu bawa kembali. Seharusnya dia. Aku tidak percaya. Tidak masalah. Ibumu pasti tahu betul. Benar sekali, bukankah mereka bilang, Nyonya Mei sering pergi ke luar negeri untuk mengunjungi Nona Sulung. Nyonya Mei pasti mengenalinya. Tepat sekali, tepat sekali. Bibi Mei pasti tahu. Aku Xiao Yui? Benar. Nyonya Mei, apakah ini benar-benar Nona Yun? Ini menyangkut warisan Tuan Yun dan pembagian aset keluarga Yun. Nyonya Mei, Anda tidak bisa menganggap enteng ini. Semuanya, tidak perlu khawatir. Istri saya mengunjungi Xiao Yue setiap tahun. Dia seharusnya tahu apakah itu benar atau salah. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan mandat masker global, tidak akan mengizinkan pengunjung masuk ke fasilitas. Aku juga hanya melihat sekilas Xiao Yun dari jauh. Sekarang, dia tiba-tiba berdiri di hadapanku. Aku juga tidak bisa memastikan. Aku punya cara. Ayah, kita bisa menemukan barang lama dari masa lalu dan mengujinya. Jika dia benar-benar adikku, maka kita akan dengan hormat menyambutnya pulang. Dasar gila, lepaskan putriku. Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Pisahkan mereka. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Nona Sulung! Nona Sulung! Tuan Yun, apa maksud Nona Sulung? Dengan itu, bisakah Anda menjelaskan? Nona kedua sengaja memprovokasi Nona Sulung. Tidakkah kau menyambutnya pulang? Cukup. Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasinya dengan ini? Tuan, Jiao tidak sengaja. Ini karena didikanmu yang buruk terhadap anakmu, menyebabkan tontonan sebesar ini di depan umum. Semuanya, peristiwa masa lalu, adalah luka di hati saya. Saya tidak ingin mengungkitnya lagi, tapi saya bahkan lebih tidak rela memprovokasi putri sulung saya, karena hal itu, penderitaannya sebagai seorang anak, hampir tertebus selama bertahun-tahun. Saya percaya dia sudah bertobat. Xiao Ye. Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah, Nona Sulung Yun. Selamat datang kembali, Nona Sulung Yun. Ayah, sekarang, bisakah kamu memenuhi permintaanku? Bagaimana? Kau masih ingin ayah berlutut? Tidak.
Aku ingin seluruh keluarga Yun berlutut. Xiao Yue, di depan begitu banyak orang. Ini mungkin tidak pantas, kan? Bagaimana? Berlutut kepada penyelamatku. Apa yang tidak pantas dari itu? Bibi Mei, apakah kamu mencoba membuat seluruh keluarga Yun menanggung stigma tidak tahu berterima kasih? Ayah, Bibi Mei, Jiao Jiao, kalian semua, apa kalian tidak akan berlutut? Berlutut. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Makam Yun Songyul. Terima kasih. Ini adalah rumah Jiao Jiao, keluarga Yun yang terkaya. Mama, kakak Jiao Jiao baru saja meninggal. Kita di sini untuk pemakaman. Tolong kendalikan diri Anda sedikit. Nanti, ini semua akan menjadi milikmu. Baiklah, gadis yatim yang mati demi nona The kaya. film was Itu benar-benar translated sepadan. and narrated by M Media. Kau ini. Kalian semua akan menerima balasan. Pembalasanku adalah mendapatkan istri baru. Hantu. Mama. Mama. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang kamu lakukan? Sekop ini tadi jatuh padaku. Aku akan menyimpannya. Takut membuat orang lain tersandung. Begitukah aku kira? Kamu akan membunuhku. Membunuhmu kenapa? Apakah kamu mengenalku? Atau apakah kamu merasa bersalah? Apakah kamu takut seseorang akan membalas dendam? Apakah kamu mengenal seseorang bernama Lindsay? Lindsay. Aku baru saja kembali ke Yoncheng dan belum punya banyak teman. Begitukah?
Kalau begitu nona muda terlihat terlalu mirip dengannya. Mereka praktis identik. Dia tidak buta. Dia benar-benar buta. Tuan Meng. Apa kamu sudah selesai bicara? Ya, aku sudah selesai. Kalau begitu, sekarang giliranku. Kamu. Dasar binatang. Kamu adalah pacar adikku. Namun kamu berani menyentuhku. Aku tidak. Masih tidak mengakuinya. Seorang yang egois, munafik, dan bajingan tak tahu malu sepertimu harus mati. Orang gila. Jangan paksa aku. Sebelum kamu bertindak, kamu harus tahu cara menangis minta keadilan. Kamu hanya punya 30 detik. Kamu benar-benar gila. Kamu pikir dengan mengatur drama seperti itu, kamu bisa merusak reputasiku. Bagaimana? Mementaskan sandiwara untuk merusak reputasi seseorang. Apakah Tuan Meng sangat berpengalaman dalam hal seperti itu? Nona Sulun. 20 detik. Nona Sulun, kamu tidak perlu mengancamku. Kamu orang gila. Tidak ada yang percaya perkataan orang gila. Apakah mereka percaya atau tidak? Itu bukan urusanmu. 10 detik. The film was translated Tuan Yon dan Nyonya and sama-sama tidak ada narrated di by sini. M-Media. Para pelayan juga sudah kuusir. Bahkan tidak ada seorang pun di sekitar. Di mana tepatnya aku harus menangis meminta keadilan? Di mana? Waktu habis. Meng Hong. Jiao Jiao, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Hong Yi menceritakan semuanya padaku. Kau sudah mencarinya sejak kau masuk. Lalu kau sengaja menyuruh Hong Yi pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Dia kakakmu. Dan baru saja kembali ke keluarga Yun. Demi kesopanan, aku harus secara pribadi menyambutnya. Kan, kamu lebih percaya pelayan daripada aku. Menyapa? Sapaan macam apa yang mengharuskan pergi ke tempat terpencil seperti itu? Sapaan macam apa yang membutuhkan pose seperti itu? Aku hanya merasa dia terlihat seperti... Mirip siapa? Kau sudah mempermainkanku sekali waktu itu. Apakah kau mencoba mempermainkanku lagi kali ini? Tidak. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Dia mirip siapa? Mantan pacar? Atau wanita lain katakan padaku. Tuan Meng tidak sanggup mengatakannya. Adik perempuan, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Apa yang ingin kau katakan sekarang? Pacarmu bilang, aku lebih cantik darimu. Seperti istrinya. Istri. Meng Hong, kau bajingan. Keluar. Jiao Jiao. Tuan Meng. Tuan Mang, bukankah sudah kubilang padamu? Apakah Anda yang percaya perkataan orang gila? Apa yang kamu katakan tidak dihitung. Lindsay. Tuan Mang, aku memperingatkanmu. Ini adalah rumah keluarga Yun. Aku adalah Nona Sulung dari keluarga Yun. Berani menyentuhku? Coba saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kebetulan, aku juga The tidak film was berencana melepaskanmu. translated and narrated by M-Media. Mantan suamiku. Jiao Jiao, dengarkan aku jelaskan. Tuan Meng, kamu harus segera pergi. Jiao Jiao, Jiao Jiao, dengarkan aku jelaskan. Jiao Jiao, Tuan Meng, kamu harus segera pergi. kakakmu mirip dengan mantan istriku. Apa yang kau katakan? Maafkan aku, Jiao Jiao. Seharusnya aku mengaku padamu lebih awal. Aku sudah bercerai. Mantan istriku selingkuh di mana-mana. Aku menoleransinya berkali-kali. Aku tidak pernah berpikir dia akan bahkan mencoba membunuhku. Dia menyiksaku sampai aku hancur. Aku tidak pernah ingin jatuh cinta lagi dengan siapapun. Sampai aku bertemu denganmu, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku takut kamu akan membenciku. Itulah mengapa aku menyembunyikan masa lalu ini darimu.
Tapi tahukah kamu, ketika aku menemukan bahwa kakakmu dan mantan istriku terlihat sangat mirip, reaksi pertamaku adalah melindungimu. Aku takut dia akan menyakitimu. Benarkah? Sungguh. Tapi aku tetap gagal. Tidak hanya aku gagal melindungimu, tapi aku juga menipumu, membuatmu kecewa padaku. Aku tidak pantas untukmu. Mari kita putus. Tunggu. Apa aku bilang aku ingin putus denganmu? Kalau begitu, Aku memaafkanmu. Jiao Jiao. Jika dia palsu, dia pasti akan bisa melihat. Aku punya cara. Untuk membiarkanmu membongkar penyamarannya di depan umum. Jiao Jiao, kau tiba-tiba mengumpulkan kami semua di sini, dan menyuruh kami duduk. Apa yang coba kau lakukan? Ayah. Terakhir kali dengan tes tali rami. Dia berhasil lolos. Kali ini, aku pasti akan membongkarnya. Tuan. Jiao Jiao, kali ini kau harus benar-benar yakin. Coba saja. Tidak, aku harus segera memberitahu Nona Lin jika ada yang berani pergi. Mereka yang akan memberinya petunjuk. The film was translated and narrated by M Media. Nona Sulung, biar aku membantumu ke sana. Ada apa, Nona Sulung? Aku tiba-tiba merasa sedikit haus. Bisakah kamu menuangkan segelas air untukku? Baiklah, tunggu sebentar. Nona Sulung, silakan duduk. Lihat aku memegang buku dan membawa air. Aku tidak bisa menemukan arah kursi. Kenapa kalian tidak membantuku duduk tepat di bawah hidungku? Trik apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sengaja melakukannya. Kamu bisa melihat ternyata. Jiao Jiao. Kamu di sini juga. Berhenti berpura-pura. Kamu melihatnya. Ada paku di sini. Itulah mengapa kamu tidak berani duduk. Tuan. Xiao Yue terlahir buta. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali penglihatannya. Jika dia bisa melihat, dia pasti bukan Xiao Yue. Saya mengerti. Bibi Mei dan ayah juga ada di sini. Astaga. Sepertinya permainan ini memiliki cukup banyak penonton. Kau penipu. Jangan mengganti topik. Aktingmu sangat buruk. Dan kamu berani menyebutku penipu. Aku terlahir buta. Jadi indraku yang lain sangat tajam. Bahkan sedikit perbedaan, dan aku bisa mendeteksinya. Orang yang baru saja berbicara, jelas adalah seorang pelayan. Tapi tangan yang kusentuh sangat halus. Itu jelas bukan tangan yang melakukan pekerjaan kasar. Terlebih lagi, panjang langkahnya juga berbeda. Ketika aku berada di rumah sakit jiwa, aku berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca dan lilin diteteskan ke mataku. Metode yang kejam sekali. Aku sudah melihat semuanya. Trik cerobohmu. Kamu masih berpikir bisa membodohiku. Kamu bohong. Cukup. Jiao Jiao. Ini keterlaluan. Apakah kamu pikir kakakmu belum cukup menderita? Apakah itu belum cukup? Reputasi keluarga Yun telah dihancurkan olehmu.
Ambil pelajaranmu. Jika kakakmu benar-benar terluka hari ini dan tidak bisa menghadiri rapat pemegang saham, bagaimana orang luar akan berspekulasi? Mereka akan mempermasalahkannya lagi. Kamu bekukan semua kartu kredit putrimu sebelum rapat pemegang saham. Dia tidak boleh keluar dari kediaman keluarga Yun. Jika dia berbuat salah lagi, tidak akan ada ampun. Xiao Yue, Jiao belum dewasa. Tolong jangan menyalahkannya. Besok adalah rapat pemegang saham. Kau harus istirahat yang baik. Terima kasih, Bibi Mei. Mama, kenapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin ibu tidak mempercayaimu? Ini rambutnya. Bawa ini ke Xiaomeng. Suruh dia mencocokkannya dengan DNA ayahmu. Semuanya akan jelas nanti, bukan? Dasar penipu. Rapat pemegang saham besok. Mari kita tunggu dan lihat. The film was translated and narrated by M Media. Mari duduk. Saya mengumumkan restrukturisasi aset grup Yon. Saham mendiang Tuan Yon akan diwarisi oleh putri sulung Yon Xiongyue. Saya keberatan, tanpa bukti atau keterangan, mengapa kami harus percaya bahwa dia adalah nona sulung. Nyonya Mei, hasil tes DNA cepat sudah keluar. Dia palsu. Mari kita lakukan tes lain yang paling komprehensif. Besok, bawa laporan tes itu ke rapat pemegang saham. Aku sudah tahu, Meng Hong tidak akan membohongiku, kan, Mama? Besok, kita akan pergi dan membongkar penyamarannya. Tidak, kita sudah mengalami kerugian 2 kali terakhir. Jika kita terburu-buru mengirim laporan tes itu lagi, itu hanya akan membuat ayahmu marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berikan tekanan pada para pemegang saham. Paksa ayahmu untuk menyerah sendiri. Tuan Liu, aku sudah mengonfirmasi bahwa Yun Jong, dia hanyalah penipu. Rapat pemegang saham besok, aku mengandalkan kalian semua. Tuan Liu, identitasku, bagaimanapun juga, secara pribadi diakui oleh ayahku. Apakah Tuan Liu menantang otoritas Tuan Yun? Tuan Yun sangat sibuk. Kekhilafan terkadang tidak dapat dihindari jika tidak ada bukti yang jelas. Untuk membuktikan identitasmu, bagaimana kamu bisa meyakinkan semua orang? Seperti yang semua orang tahu, betapa seriusnya kecelakaan mobil nona sulung. Mobil itu terbakar habis. Dia muncul di pemakaman tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Saya rasa dia adalah penipu. Tuan Yun membiarkan seorang penipu menjadi pemegang saham utama. Saya menarik investasi saya. Tarik investasi. Baiklah, baiklah. Seseorang, bawakan Nyonya Yon. Berangkasnya ke sini. Xiaoye, ini adalah peninggalan ibumu. Dia menyimpan banyak barang berharga di dalamnya. Kata sandinya, dibuat bersamamu. Ini, bahkan saya tidak tahu. Saya pernah melihat brankas ini sebelumnya, Nyonya Yun dulu. Saat dia menjabat wakil tuan, brankas ini ada di kantornya. Setelah Nyonya Yun meninggal dunia, brankas ini belum pernah dibuka oleh siapapun. Jadi memang ditinggalkan untuk putri kandungnya. Sepertinya selama dia bisa membuka brankas ini, dia pasti nona sulung. Adikku sayang, tolong jangan mengecewakan ayah. Cepat buka brankas ini dan buktikan identitasmu. Untuk membuktikan identitasku, memaksa ayahku untuk mengeluarkan barang-barang pribadi ibuku. Kamu benar-benar sudah berusaha keras. Jangan buang waktu. Kalau tidak, semua orang akan mengira kamu bersalah. Mereka yang memasang jebakan tidak gugup
Kenapa aku harus gugup? Nyonya Mei, hasil tes rinci sudah didapatkan. Akan segera dikirimkan. Baiklah. Cepat buka berangkasnya. Penipu. Membuang-buang waktu. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Xiao Ye, buka berangkasnya. Untuk meyakinkan semua orang. Xiao Yui, untuk menyelesaikan balas dendam kita, aku harus menjadi kamu. Ayolah. Jika nanti kamu tidak bisa membuka brankas, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya kata sandinya bukan. Ulang tahun Nyonya Yun. Kamu benar-benar palsu. Mengapa kamu tidak pergi dari sini? Jetiko bukan Xiao Yue. Kami semua ditipu olehnya. Penjaga, cepat serat penipu ini. Keluar dari sini. Kenapa terburu-buru? Trik apa yang sedang kamu coba mainkan sekarang? Aku tidak bisa melihat. Wajar jika membuat kesalahan saat memasukkannya. Menilaiku sebagai palsu begitu saja. Tidakkah beberapa orang berpikir mereka terlalu tidak sabar? Semuanya, hentikan pertengkaran ini. Brankas ini memungkinkan 3 kali percobaan kata sandi secara total. Jika ketiga percobaan salah, isi di dalamnya akan otomatis hancur semua. Saya akan memberimu 1 kesempatan lagi. Kamu sebutkan angkanya. Saya akan memasukkannya untukmu. Mungkinkah kata sandinya adalah ulang tahun Xiao Yui? 0 4 0 7 0 9 Penipu. Kali ini, ayahmu yang memasukkannya untukmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Bukankah ada 1 kesempatan terakhir? Saya bilang, jika ketiga percobaan salah, isi di dalamnya akan otomatis hancur. Jika kamu bukan Xiao Yue, saya sarankan kamu untuk mengaku sekarang. Jika kamu menyebabkan peninggalan mendiang istri saya rusak, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Bukankah ada 1 kali lagi? Ayah, apakah ayah benar-benar tidak ingin aku kembali? Kamu. Karena kalian semua berpikir aku sedang bermain-main, maka untuk percobaan terakhir ini, kenapa kita tidak bertaruh besar? Seorang penipu yang tidak punya apa-apa. Apa yang kamu punya untuk dipertaruhkan melawan kami? Karena semua orang begitu yakin bahwa aku palsu, maka aku akan bertaruh dengan nyawaku. Aku mengundang kalian untuk ikut permainan ini. Untuk memecahkan kebuntuan ini, langkah-langkah luar biasa harus digunakan. Kali terakhir ini, jika kata sandinya salah, kalian bisa membunuh atau menyiksaku sesuka hati. Gadis kecil ini bermain dengan taruhan yang begitu tinggi. Terbunuh nanti adalah masalah kecil, tapi menghancurkan peninggalan nyonya, bagaimana itu akan diselesaikan? Lebih dari siapapun, aku lebih peduli pada peninggalan ibuku. Aku tidak panik. Kenapa kalian panik? Membual tanpa malu. Kamu mencari mati. Saya tidak akan menghentikanmu. Baiklah, mari bertaruh. Saya bergabung dengan keluarga Yun puluhan tahun. Seolah-olah saya takut pada gadis kecil sepertimu. Saya ikut. Saya ikut juga. Saya ikut juga. Baiklah. Sekarang, taruhannya sudah ditetapkan. Lalu, apa taruhannya? Jika aku menang, semua orang yang meragukanku, The film saham was kalian translated and narrated by akan M menjadi milikku Media. semua. Apel. Kenapa saham kami harus diserahkan kepadamu? Karena sebagai pemegang saham keluarga Yun, kalian dengan santai mempertanyakan pewaris utama keluarga Yun. Bagaimana? Tidak berani lagi? Penipu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Aku selalu terbuka dan jujur. Kamulah yang berkomplot, bukan? Dasar orang gila. Tapi kau ditakdirkan untuk kalah. Bagaimanapun, aku sudah punya pengaruh terhadapmu. Untuk melindungi identitas adikku, aku akan bertaruh melawanmu sampai akhir.
Bagus, baiklah. Saya juga bersedia mempertaruhkan semua saham yang saya pegang untuk bertaruh bahwa kamu adalah penipu, pembohong kecil, seolah-olah saya takut padamu. Bertaruh. Saya juga akan bertaruh. Baiklah. Kalau begitu, semuanya, silakan tanda tangan perjanjian pengalihan saham ini. Bibi Mei, kamu sepertiku, tanpa saham. Jadi, pertaruhkan nyawamu, kalau begitu, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak meragukanmu. Begitukah situasi hari ini? Bukankah kamu ikut berpartisipasi? Bagaimanapun juga, kau tidak bisa membuka brankas itu. Jadi bukan giliranku untuk berurusan denganmu. Aku berharap lebih dari siapapun bahwa kau adalah Xiao Yue. Tapi, Tuan, ini menyangkut peninggalan kakakku. Lebih baik jangan biarkan dia terus membuat keributan. Xiao Ye, Bibi Mei selalu bersikap pantas. Kamu tidak perlu meragukannya. Jika dia benar-benar melanggar pantangan, maka tanpa kamu mengatakan apapun, saya secara alami akan menghukumnya. Bagus. Kalau begitu, tolong ingat apa yang kamu katakan. Berhenti memfitnah tanpa bukti. Cepat buka kotaknya. Kamu punya satu terakhir kesempatan untuk menebak. Taruhannya sudah ditetapkan. Aku sudah salah 2 kali. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh salah lagi. Aku tidak boleh gagal di sini. Aku tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Jika kamu memiliki arwah di surga, tolong beritahu aku. Beritahu aku, Yun Xiong Yue, jawaban yang seharusnya kamu tahu. Jadi kata sandinya adalah, hari pertama kau memanggil mama. Untung Bibi Liang memberitahuku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin. 2 kali pertama salah, tapi kali ini, secara kebetulan, dia benar. Kamu pasti sudah menebaknya. Menebak, untuk menebak kata sandi 6 digit dengan benar, ada jutaan kemungkinan. Aku menebak benar dalam 3 kali percobaan. Apa kau percaya? Apa ayah percaya? Apa kalian semua pemegang saham percaya? Cukup dari kalian semua. Satu persatu, mengipasi Apei, menyesatkan saya, meragukan putri kandungku sendiri. Apakah kau bahkan menganggapku, Yun Guodong, ada di matamu? Ayah, tenangkan amarahmu. Mereka akan segera membayar harganya. Semuanya. Sekarang, penuhi janji-janji kalian. Bukankah kau bilang dia palsu? Apa yang terjadi sekarang? Aku. Nona kedua, saham kami. Hilang karenamu. Jangan pernah memikirkannya. Mencoba menjauhkan diri dari kami. Tidak. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Benar. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Cukup. Yun Jiao. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kau tidak bisa menyalahkan Jiao Jiao. Akulah yang memberitahu semua orang bahwa dia palsu. Karena aku menyuruh seseorang memuji DNA-nya. Semuanya. Aku mengambilnya. Dan Dien Natuan Yun untuk perbandingan. Laporan di tanganku ini adalah jawabannya. Kau berani melakukan hal seperti itu di belakangku. Tuan, aku tahu pantanganmu. Namun, aku juga melakukannya demi identitas Xiao Yu dan reputasi keluarga Yun. Itulah mengapa aku mengambil jalan terakhir ini. Setelah aku mengungkapnya, kau bisa menghukumku sesukamu. Semuanya baik-baik saja. Xiaomeng, masalah ini, apakah kau juga ikut serta di dalamnya? Masalah ini menyangkut reputasi dan masa depan keluarga Yun. Nyonya Mei mempercayakannya padaku, jadi aku wajib melakukannya. Penipu, jangan lupakan taruhanmu sebelumnya. Aku tidak sabar melihat bagaimana kau mati. Tidak, bagaimana ini mungkin? Apa kau buta? Maafkan aku.
Bagaimana? Bisakah kita sekarang mengambil kembali saham kita? Para pemegang saham yang terhormat, kalian semua, lihat baik-baik. Ini adalah Nona sulung keluarga Yun yang asli dan tak terbantahkan. Nona sulung dari keluarga Yun. Putri kaum Yun Xiong Yun. Apa? Tidak, pasti ada yang salah. Bukankah kau baru saja bilang bahwa laporan identifikasi DNA adalah bukti yang paling kredibel? Lalu bagaimana? Kau ingin menyangkalnya sekarang? Mulai sekarang, aku ingin melihat siapa yang berani mempertanyakan identitasnya. Nona sulung, saya salah. Saya buta akan kebesaran sejati. Mohon berbelas kasihan dan maafkan saya. Nona sulung, saya buta. Saya seharusnya tidak mempertanyakan identitas Anda. Saya pantas mati. Saya juga termakan fitnah penjahat. Tolong, jangan ambil saham saya. Sejak kau mempertanyakan pewaris keluarga Yun, sejak kau mengambil identitas itu, kau seharusnya sudah mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan kau hadapi. Orang sepertimu tidak pantas tinggal di keluarga Yun. Keluar. Keluar. Ayah tidak akan benar-benar membuatku mentransfer semua saham kepadanya, kan? Kau masih berani bernegosiasi denganku. Kau berulang kali menargetkan kakakmu, menjebaknya, dan memfitnahnya. Bagaimana bisa keluarga Yun kita menghasilkan makhluk tak berperasaan sepertimu? Aku mengumumkan, mulai sekarang, selain sahamnya sendiri, dia tidak punya hak untuk mewarisi apapun dari keluarga Yun. Keluar. Keluar. Bibi Mei. Sekarang giliranmu. Tuan, ini semua salahku. Meskipun Xiaoyu membuat kesalahan saat dia kecil, Tuan sudah memaafkannya. Namun aku masih menyimpan kecurigaan padanya. Dan bahkan membiarkan kenakalan Jiao Jiao. Aku telah mengecewakan kedua putriku. Dan aku telah mengecewakan Tuan. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Bangun. Aku juga tahu bahwa karena kau terlalu peduli padaku dan terlalu peduli pada keluarga Yun, kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Tuan bersedia memaafkanku, tapi hati nuraniku tidak mengizinkannya. Aku telah berbuat salah pada Xiao Yue, dan aku telah berbuat salah pada Tuan. Maka kau harus menebusnya dengan benar. Aku akan membawa Jiao Jiao dan kembali ke rumah orang tuaku untuk tinggal. Aku bilang, kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Xiao Ye, Bibi Meimu membuat kesalahan hari ini. Tapi dia bukan orang jahat. Bagaimana menurutmu? Berpura-pura menjadi korban tak bersalah untuk mendapatkan simpati. Hanya dengan beberapa kata, kau memaksaku untuk memaafkanmu. Mei Fang, kau benar-benar tangguh. Bibi Mei, mari kita bertaruh. Hanya bercanda, jangan anggap serius. Tetaplah. Aku tidak tega melihatmu pergi. Nona Sulung Yun, ucapkan beberapa patah kata. Nona Sulung Yun, ucapkan beberapa patah kata. Ada apa dengan rumah sakitmu? Kemarin, tes DNA tidak cocok, tapi hari ini cocok lagi. Yang tadi malam adalah tes cepat. Mungkin ada penyimpangan. Hasil tes The komprehensif film hari was ini adalah final. translated and narrated by M Media. Jadi dia benar-benar Nona Sulung Yun, pewaris keluarga Yun. Ayah belum berubah pikiran, kan? Jiao Jiao, Wanita itu mencuri segalanya dariku. Jika ayah berani berubah pikiran, aku akan membunuhmu. bagaimana bisa aku? Kalau begitu, bantu aku membunuhnya. Apa yang akan kau lakukan? Aku butuh kamu bekerja sama denganku. Untuk membunuhnya. Nanti, saat dia di tempat parkir, menunggu sopir. Xiao Shang, ada terlalu banyak wartawan di luar. Aku akan pergi melalui tempat parkir bawah tanah. Bawa mobilnya kemari. Hancurkan kamera pengawas di seberangnya. Tidak, itu tidak benar. Kamu baru saja menghindar. Kamu, matamu bisa melihat. Kamu bisa melihat.
Departemen Penyakit Dalam. Penipu. Kamu sangat beruntung masih hidup. Namun, kamu sudah terbongkar. Hentikan, hentikan. Yun Jiao. Apa yang kau lakukan? Ayah datang tepat pada waktunya. Ayah lihat. Dia sama sekali tidak buta. Dia bisa melihat. Beraninya kamu menyamar sebagai nona muda keluarga Yun. Kamu mati. Putri durhaka. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kakakmu sudah bisa melihat lagi. Apa yang kamu katakan? Berkat kecelakaan mobil ini, kepalaku terbentur. Dan mataku. Akhirnya bisa melihat. Pembohong, kamu bisa melihat selama ini. Dokter pasti bisa menemukan semuanya. Dokter, di mana dokter? Berhenti bicara. Laporan pemeriksaan rumah sakit sudah keluar semua. Jika kakakmu tidak buta saat itu, ketika mobil datang, bagaimana mungkin dia tidak menghindarinya? Adik perempuan, kau ada di sana saat itu. Di tempat parkir, kan? Bagaimana mungkin aku berada di tempat parkir? Sayang sekali. Aku kira ada saksi mata. Aku ingat aku saat itu. Jelas di pinggir jalan. Secara logis, tidak ada mobil yang akan melaju ke arah tempat ini. Tapi aku jelas mendengar, mobil itu memang langsung menuju ke arahku. Ayah, adik perempuan, katakan padaku, apakah seseorang benar-benar mencoba membunuhku? Xiao Ye, jangan khawatir. Ayah sekarang sudah mengirim orang untuk menyelidiki rekaman pengawasan. Aku percaya akan ada hasilnya segera. Jangan khawatir. Tepat sekali. Rekaman pengawas dihancurkan oleh Meng Hong. Jika dia berani mengatakan itu aku, tindakannya sendiri memasukkan kebutaan, juga akan terbongkar. Menurutku, kamu pasti berlarian membabi buta. Itu sebabnya kamu tertabrak. Adik perempuan, kebiasaanmu terburu-buru mengambil kesimpulan. Harus berubah. Kalau tidak, saat kau terbukti salah, itu akan sangat menyakitkan. Tuan Yun. Rekaman pengawasan video sudah ditemukan. Meng Hong. Dia melakukannya untuk memastikan aku baik-baik The saja. film was Itu sebabnya dia translated proaktif and menyelidiki, narrated kan? by M Cepat, Media. buka dan lihat. Ini. Ternyata itu kau. Kau berani mengemudi dan menabrak kakak kau. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Dasar pengganggu tidak berguna. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkanmu. Karena kau sendiri yang mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku jelas-jelas menginstruksikanmu untuk menghancurkan rekaman pengawas. Kamu mengkhianatiku. Kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Aku akan membunuh kalian semua. Seseorang, nona kedua, tenanglah. Bawa wanita gila ini dan kirim dia ke rumah sakit jiwa. Aku akan membunuh kalian semua. Putri durhaka. Sungguh putri durhaka. Xiaomeng, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau, yang biasanya sangat menyayangi Jiao Jiao, pada saat genting, tidak akan melindunginya. Itu sungguh langka. Ini menyangkut reputasi keluarga Yun, perasaan pribadi, dan prinsip moral. Aku bisa membedakannya. Bagus. Sebelumnya, nona kedua dan aku selalu mencurigaimu. Aku selalu merasa bersalah. Aku ingin minta maaf padamu. Aku mengerti. Tuan Meng tidak bersalah. Xiao Yue, matamu sekarang sudah sembuh. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Kau harus pulih dengan baik. Baru-baru ini, keluarga Yun kita memiliki proyek besar. Kami harap kau bisa mengejar ketertinggalan. Saat itu, lebih mengenal bisnis perusahaan. Ya. Tuan Meng. Aku hanya secara tidak sengaja memegang tanganmu. Kau tidak keberatan, kan? Nona Sulung. Apa maksudmu? Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kau tidak membantu Yun Jiao menyakitiku? Mungkinkah? Karena aku mirip mantan istrimu. Itu semua salah paham.
Itu semua salah paham. Terlepas dari alasannya, aku tetap ingin berterima kasih padamu, Bibi Liang. Ini adalah tanda kecil dari apresiasiku. Sejak ibuku meninggal, tidak pernah ada orang seperti ini yang dengan teguh melakukan sesuatu untukku. Oleh karena itu, bahkan jika kau memperlakukanku sebagai pengganti mantan istrimu, aku tidak keberatan. Jadi itu yang Nona Sulung maksud. Meng Hong berterima kasih atas kebaikan Nona Sulung. Dan pasti akan menghargainya. Dia membunuh istrinya demi selingkuhannya. Ketika selingkuhannya jatuh, dia langsung menendangnya saat dia terpuruk, menjauhkan diri untuk mendekatimu. Benar-benar binatang berwujud manusia. Aku benar-benar ingin membuatnya minum sebotol pestisida. Mengapa melakukan kejahatan demi seorang bajingan? Bagi seorang bajingan, siapapun yang memberinya makan daging adalah tuannya. Jika ada yang mencoba merebut dagingnya, bahkan jika itu ibunya sendiri, dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Dasar sampah. Kau berani memukulku, kau mati. Hanya kau. Kau telah menyinggung besan keluarga Yun. Penjaga, surat orang sombong ini. Keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona Sulung Yun. Lindsay. Dia sebenarnya masih hidup. Dan dia menjadi Yun Song The Yu. film was translated and narrated by M Media. Melihat kedatanganmu yang megah, Anda pasti Tuan Muda Xiao. Karakter tidak menyenangkan seperti itu menyelinap masuk. Saya, jadi tidak sempat menyambut Anda. Saya benar-benar minta maaf. Xiao Yu sendiri yang menyambutnya masuk, dan Hong Zi masih sangat memujinya. Dia pasti orang penting. Tuan muda ini, dia yang masuk ke ruang pribadi dan bikin masalah terus. Yang menunda waktu Hong Zi. Benar sekali. Ini kekacauan yang tidak enak dilihat. Saya akan segera menanganinya. Bagaimana manajer Meng berencana menangani ini? Buat dia berlutut di hadapan kita semua. Dan mengakui bahwa dia adalah Sampar. Apakah semua orang mendengarnya? Lakukan seperti yang dikatakan manajer Meng. Lepaskan mereka. Lepaskan apa kamu buta? Putraku adalah calon menantu keluarga Yun. Tuan masa depanmu. Orang yang ingin kamu hadapi ada di sini. Lancang. Kalian secara palsu mengaitkan diri dengan keluarga Yun. Dan kalian berani tidak menghormati tamu terhormat keluarga Yun. Kalian semua, buka mata kalian dan lihat baik-baik. Ini Xian, asisten Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao yang asli. Ada di sini. Xiao Yue, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kami salah mengenali orang. Tuan Muda Xiao, dia juga tidak menjelaskannya dengan jelas. Benar, Tuan Muda Xiao. Aku adalah calon ibu mertua Xiao Yue. Sedangkan kami, itu semua hanya salah paham. Aku bahkan tidak mengenalmu. Menjadi ibu mertuaku. Apa kau pantas? Dia bilang dia tidak mengenalmu. Apa maksudnya itu? Itu tidak benar. Kakak, bukankah kamu bilang dia dengan bersemangat berusaha untuk menjadi menantu perempuanmu? Kenapa dia tidak mengakui kamu? Xiao Yue, kenapa kamu tidak mengakui aku? Kamu memesan ruang pribadi ini untuk menemuiku. Kamu bahkan membeli yang begitu mahal. Tas untukku. Kamu juga memberi Hong Zi kami jam tangan yang begitu mahal. Apa kamu tidak menyukai Hong Zi? Kamu ingin menjadi menantu perempuanku, kan? Apa yang kamu tertawakan? Menertawakanmu karena tidak tahu diri. Beraninya kau memfitnah keluarga Yun. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Tasmu ini palsu. Merek ini bahkan tidak punya model ini. Adapun jam tangannya memang terbatas 10 buah di seluruh dunia. Namun, semuanya saat ini ada di lemari pakaian tuan muda kami. Kau bilang barang palsu ini diberikan kepadamu oleh Nona Muda Yun. Kalau begitu kau memfitnahnya. Memfitnah keluarga Yun. Tapi itu jelas-jelas. Masih berani membantah. Putri keluarga Yun yang terkaya di Yunchan. Bagaimana mungkin dia memberimu barang palsu? Aku jelas melihat kau baru beli barang palsu. Untuk menyelamatkan muka. Kamu bahkan membual kemana-mana. Bilang Nona Yun yang mendekatinya lebih dulu. Kakak, kenapa aku tak sadar dari dulu kalau kamu sangat tidak tahu malu?
Lalu bagaimana kamu menjelaskan ruangan pribadi ini? Ruangan pribadi ini hanya terbuka untuk keluarga Yun. Dia memesankannya untukku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa masuk? Aku baru saja akan bertanya. Hari ini. Tapi aku secara khusus untuk Tuan Muda Xiao memesan kamar pribadi. Bagaimana bisa menjadi milik ibumu? Modal untuk pamer. Mana? Manajer. Main. Nona Sulung, saya tidak membawa siapapun masuk. Itu dia. Dialah yang membawa mereka masuk. Nona Sulung, saya telah dianiaya. Itu dia. Dia bilang tamu terhormat keluarga Yun menyukai pertunjukan besar. Itu sebabnya saya mengikuti instruksinya untuk menyambut tamu. Menjilat atas, injak bawah itu kenyataan. Menyinggung keluarga Yun dan tamu terpenting mereka itu nyata. Mulai hari ini, Yun Cheng, tidak akan ada tempat untukmu. Nona Sulung, saya salah. Tolong ampuni saya. Nona Sulung, saya salah. Tolong ampuni saya. Nona sulung keluarga Yun. Tuan Muda Xiao. Dialah yang menipu kita semua. Kami sama sekali tidak memiliki niat untuk tidak menghormatimu. Ya, kami semua rakyat biasa. Kami tidak akan pernah mengganggu kalian para tokoh penting. Saat kalian menangani masalah penting, kalian tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Kalian semua, Mang Hong. Giliranmu. Sudah kubilang jangan menggunakan namaku untuk menyombongkan diri di mana-mana. Dan kau berani memfitnah Nona Sulung dan tidak menghormati Tuan Muda Xiao. Hongzi. Kamu benar-benar berani memukulku. Diam. Mulai hari ini dan seterusnya. Kita memutuskan hubungan ibu anak kita. Hongzi. Langkah yang luar biasa, membunuh orang dan menghukum hatinya. Lindsay, mungkinkah bahwa ini adalah tujuanmu menjadi Yin Songyun? Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Ini adalah putra baikmu yang kau besarkan sendiri. Demi kemuliaan dan kekayaannya sendiri. Dia bisa menyakiti istrinya dan juga meninggalkan ibunya sendiri. Itu kamu. Itu kamu. Meng Hong menyinggung Tuan Muda Xiao. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi ibunya juga marah sampai meninggal. Keluhan dan permusuhanmu sebagian besar sudah terselesaikan sekarang. Meng Hong, untuk saat ini, tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Tidak. Meng Hong sekarang tidak punya apa-apa. Sebaliknya, dia tidak akan segan-segan. Dia akan pergi mencari orang itu, yang membenciku sampai ke tulang, sama seperti dia. Mama, kamu harus menyelamatkanku dan mengeluarkanku. Baiklah, Mama akan mencari cara. Nyonya Mei. Mama, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih mencoba memprovokasi putriku? Saya datang untuk mengusulkan bergabung dengan Nyonya Mei untuk menjatuhkan Yun Xiongyu. Kamu mengkhianati putriku. Melihatnya jatuh, kamu langsung menempel pada Yun Jongyul. Sekarang kamu datang kepadaku mengatakan, kamu ingin bergabung. Mengapa aku harus mempercayaimu? Karena dia membuat saya kehilangan ibu kandung saya dan pekerjaan saya. Dan dia juga membuat putri Anda kehilangan masa depan dan kebebasannya. Ketika berbicara tentang membencinya, kita sama. Meskipun Anda mengira saya pria tak berperasaan, lalu kenapa bergabung dengan saya adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk menjatuhkannya. Pilihan terbaik. Pikirkan baik-baik. Nyonya Mei. Orang yang paling kamu benci, dan orang yang paling Nona Yue benci, akan segera bergabung, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menyingkirkan mereka semua sekaligus. Dan aku tidak sendirian. Aku masih punya kau, Bibi Liang. Aku hanya seorang pelayan. Seandainya saja kamu punya pembantu yang cakep di sisimu. Tuan Muda,
Ini yang Anda minta saya selidiki. Informasi detail tentang Nona Sulung dari keluarga Yun. The film was Anda benar. translated and Dia memang narrated palsu. by M Media. Tepat seperti yang kupikirkan. Dia ingin membalas dendam sendiri. Saat dia muncul hari itu, ekspresi dan sikap Anda berubah. Tuan muda, Anda bahkan belum pernah bertemu Nona Sulung dari keluarga Yun ini sebelumnya. Bagaimana Anda tahu dia palsu? Karena dia adalah orang itu. Dia belum mati. Benar. Yin Song-yu adalah Lindsay. Tuan muda, apakah Anda menyesal sekarang? Apa? Menyesal bahwa dulu Anda terlalu pengecut di kampus, bahkan tidak pernah berbicara dengannya, dan hanya bisa melihatnya menikah dengan orang lain. Ucapkan satu kata lagi, dan bonus akhir tahunmu akan hilang. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Buka pintunya. Baiklah. Lama tidak bertemu. Tuan muda Xiao, kita baru bertemu pertama kali lusa, kan? Jangan pengecut kali ini. Saling mengenali. Cepat saling mengenali. Aku hanya bercanda. Kurangi bicara. Tuan muda Xiao bersedia melupakan masa lalu dan menghormati kami dengan kehadirannya. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Yun. Ayahku sudah menunggu di ruang tamu. Silakan. Tuan muda, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mengapa Anda pengecut lagi? Dan menyerah lagi? Demi balas dendam. Dia tidak ragu mengambil risiko menjadi Yun Song-yu. Kebencian dan tekad di hatinya. Aku mengerti. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah cinta, melainkan pedang yang bisa membantunya membalas dendam. Jadi, Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin menjadi pedang itu. Pergi. Kirim orang untuk mengawasi keluarga Yun dengan ketat. Tidak ada yang diizinkan menyakitinya. Ya, The film was translated Ayah. and narrated by M Media. Tuan muda Xiao. Ketika kami menerima Anda sebelumnya, keluarga Yun membuat kesalahan besar. Anda bersedia melupakan masa lalu dan memberi kami kesempatan lagi. Saya Yun. Benar-benar tidak pantas. Tuan Yun, Anda punya putri yang baik. Berkat Xiao Yun kami. Ngomong-ngomong, Tuan muda Xiao, mengenai kerja sama kita, bisakah kita pindah ke ruang kerja untuk membahasnya secara detail? Tolong. Silakan. Tuan muda Xiao ini, mengapa dia berbicara begitu aneh hari ini? Mei Feng sudah kembali. Bagaimana dia? Membawa Hong Yi kembali juga. Dia adalah pelayan pribadi Yun Jiao. Ada begitu banyak pelayan di rumah. Dia tidak perlu bersikeras membawa kembali orang yang berada di rumah sakit. Merawat putrinya. Satu-satunya pelayan, Bibi Liang. Anda bilang sebelumnya. Kapan Hong Ye masuk ke rumah kita? 15 tahun yang lalu. Ketika Xiao Yu mengalami kecelakaan, Mei Feng membawanya. 15 tahun yang lalu. Mungkin Hong Ye ini terhubung dengan kematian ibu Xiao Yu. Xiao Ye. Keluarga Yun kita bisa bekerja sama dengan Tuan muda Xiao. Kamu adalah orang yang paling berjasa. Katakan pada ayah, apa yang kamu butuhkan aku akan memberikannya padamu. Ayah, aku tidak kekurangan apapun. Jika aku harus mengatakan sesuatu, hanya saja Bibi Liang semakin tua, dan merawatku pasti sedikit melelahkan baginya. Jika ayah merasa nyaman, bisakah ayah mengatur agar orang lain membantunya? Xiao Yu kita masih sangat baik. Baiklah, pilih siapapun yang kamu suka sekarang. Aku akan menugaskan mereka padamu segera. Familiar dengan etiket dan cara berpakaian nona muda, yang paling cocok di rumah. Sepertinya hanya Hong Ye. Dia pernah melayani nona muda sebelumnya. Bagaimana kalau dia saja? Jalan kecil. Kamu mencuri segalanya dari putriku. Sekarang kamu bahkan mencoba mencuri pelayannya. Hong Ye memang cocok. Kalau begitu tergantung pada Anda, Bibi Mei. Apakah Anda tega berpisah dengannya? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu ingin menempatkan orangku di sisimu. Bagaimana aku bisa menolak? Aku sedikit enggan. Tapi karena Xiao Yu menyukainya. Kalau begitu pindahkan saja dia. Baiklah,
Belakangan ini, banyak hal baik terjadi di keluarga kita. Kerjasama kita dengan keluarga Xiao sekarang dianggap sukses. Saya berencana mengadakan perjamuan untuk mengundang para konglomerat bisnis Yunchen untuk menyaksikan kerjasama antara kedua keluarga kita. Oh ya, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Tangani dengan baik. Tuan, jangan khawatir. Aku adalah nyonya keluarga Yun. Masalah sepenting ini, aku pasti akan memastikan bahwa semua orang di Yuncheng tidak akan pernah melupakannya. Nona Sulung, mau pakai aksesori rambut apa hari ini? The film was translated and Oh, yeah. narrated by M Media. Aku dengar dari pelayan lama di rumah bahwa kamu awalnya dibawa oleh ayahku dari panti asuhan untuk menjadi temanku. Tahun berapa itu dan berapa usiamu saat itu? 15 tahun yang lalu, aku berumur 7 tahun saat itu. Nona Sulung, mengapa kamu menanyakan ini? Tidak lama setelah kamu tiba, ibuku meninggal. Aku juga disingkirkan. Saat itu, di rumah, tidak ada anak lain yang membutuhkan teman. Ayahku juga tidak punya alasan untuk menahanmu di sisinya, tapi kamu, dari semua orang, tetap tinggal. Dan bahkan tetap di sisi Mei Fang. Mungkin Tuan menyukai anak-anak. Dia bahkan bisa mengusir putri kandungnya sendiri. Apakah dia akan menyukai seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengannya? Nona Sulung, apakah kamu tahu sesuatu? Insiden waktu itu, aku benar-benar tidak berniat merekam video itu. Video. Apa yang kalian berdua katakan? Tidak mengatakan apa-apa. Baguslah. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan segera membunuhmu. Masukkan sebungkus obat ini ke dalam gelas anggurnya. Jangan merusak rencanaku. Ya. Oh yeah. Kamu memegang bukti pembunuhan ibuku oleh Mi Fang. Tapi saat itu, kamu sendirian dan tidak berdaya. Tanpa jalan keluar. Itulah mengapa kamu dikendalikan olehnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku kembali. Aku adalah jalan keluar bagimu. Di pihak mana kamu harus berdiri? Kamu harus memikirkannya baik-baik sendiri. Ini Nona Chen dari grup Zhaohua. The film Halo, was Nona Chin. translated and narrated by Aku M dengar Media. suamimu berhasil dengan bisnisnya di luar negeri. Di masa depan, mari kita sering berkolaborasi. Baiklah. Bagaimana kalau kamu minum dengan Nona Chan? Mari, Nona Chin. Sisanya terserah padamu. Jangan khawatir. Meskipun saya hancur, saya akan menyeret Anda ikut jatuh bersama saya. Kamu bermimpi. Itu hanya akting. Mang Hong, aku tidak menyangka caramu. Masih begitu hina dan keji. Aku pasti akan membiarkanmu pergi. Kaulah yang tidak bisa melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Serang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bawa nyonya bersamamu. Kamu tidak termasuk. Tuan, Ada apa? Maaf. Bicara. Tuan, ini gawat. Nona Sulung minum terlalu banyak dan terbawa suasana. Dia memanggil banyak pria untuk pergi ke sebuah kamar. Tidak bisa menghentikannya. Apel. Sekali, ada di sini. Eyo, bagaimana kamu bisa tertidur? Nyonya, bagaimana bisa kamu? Mencoba kabur. Apa yang kamu lakukan? Serang.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian semua. Jangan panik, mereka adalah orang-orangku. Terima kasih. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membantuku, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Aku akan mencarimu nanti untuk berbicara secara rinci. Aku tahu apa masalah mendesakmu. The Ini. film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Xiao sepertinya sangat peka terhadap pikiran orang. Kamu mengirim orang untuk memata-mataiku. Aku tidak. Apakah kamu mencoba menjatuhkan keluarga Yun? Atau kamu? Apakah kamu mengenalku? Nyonya. Bagaimana bisa kamu? Waktunya habis. Aku akan memberitahumu nanti. Ini bukan Nyonya Mei. Dan Meng Hon. Dengan pacar. Putrinya sendiri. Suami dan putrinya dihianati. Dia dijebak karenanya. Tepat sekali. Tuan Yun. Kami tidak melakukan apa-apa. Meng Hong memanggil kami. Dia bilang jika kami melayani Nyonya dengan baik, kami akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Itu benar. Nyonya menyuruh kami bergantian melayaninya. Meng Hong sudah beberapa kali bergantian dengannya. Kami belum mendapat giliran. Diam. Kalian semua diam. Yang tidak terlibat, keluar. Ingat ini. Jika kalian mengucapkan sepatah kata pun di luar, kalian akan menunggu kematian. Jangan khawatir. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Ayah, apa yang terjadi? Ini. Xiao Ye. Ikat pasangan selingkuh ini. Ikat mereka untukku. Bicara. Kapan kalian berdua bersama? Tuan. Xiao Meng dan saya tidak bersalah. Ya. Itu adalah Yun Zhongyue. Dia menjebak kami. Benar sekali, Tuan Yun. Nona muda tertua yang terus merayuku secara diam-diam. Beraninya kau melibatkan Nona Sulung. Kau mencari mati, dan aku tidak akan menemanimu. Tuan Yun tidak ada hubungannya dengan Nona muda tertua. Tidak, Tuan Yun, mereka semua terlibat. Mereka lah yang memesan kamar bersama Nona Sulung. Nona Sulung Yun sudah ada di kamarku selama ini. Apakah Anda ingin melihat buktinya? Tuan Yun, setelah perjamuan, Nona muda tertua telah mendiskusikan proyek di kamarku. Dia membantumu menandatangani semua kontrak grup Yun. Perjanjian kerjasama. Karena Tuan Muda Xiao bersaksi. Aku yakin Xiao Ye pasti tidak bersalah. Mulai sekarang, siapapun yang memfitnah putriku, aku jamin, mereka tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Masalah keluarga Tuan Yun, aku tidak tertarik pada. Namun, ini adalah kolaborasi pertama kami dengan grup Yun. Insiden kecil ini, aku percaya Tuan Yun akan menanganinya, dan kemudian memberikan penjelasan kepada media di luar. Tuan Muda Xiao, hati-hati. Mei Fan, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Tuan. Di gelas anggur saya, seseorang benar-benar menaruh sesuatu di dalamnya. Siapa itu? Siapa itu? Di pihak mana kamu harus berdiri? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ini adalah gula halus. Jika Mei Fang ingin membiusku, kamu akan menaruh ini ke dalam gelas anggurku. Kalau begitu, buatlah keputusan sendiri. Saya sudah dikendalikan oleh Anda selama 15 tahun. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Beraninya kau mengkhianatiku. Aku pasti akan menyingkirkanmu. Itu kamu, Huang Yi. Hanya kamu yang menyentuh gelas anggurku. Kamu yang membiusku.
Hong Ye telah melayani Anda dan nona muda kedua selama bertahun-tahun, sangat setia. Kamu benar-benar curiga dia menjebakmu. Kamu tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Dia ingin menjadi nyonya. Membiusku. Lalu membiarkan Tuan datang menangkap kami. Pikiran yang begitu jahat. Tuan. Tidak masalah jika dia menghancurkan saya, tapi tolong jangan biarkan dia menghancurkan seluruh keluarga Yun. Tuan, Anda harus membunuhnya. Kamu bicara omong kosong. Kamu memberiku obat itu untuk membuatku menjebak nona muda tertua. Siapa sangka kamu akan meminumnya sendiri. Tuan, jika saya ingin menjebak nyonya, saya tidak perlu menggunakan obat sama sekali. Hong Ye, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu memperlakukan saya seperti sapi dan kuda. Menggunakan saya selama 15 tahun. Kamu menyalahkanku saat ada masalah. Saya sudah lama tidak ingin dikendalikan oleh Anda. Tuan, 15 tahun yang lalu, Mei Feng membunuh nyonya pertama dan anak dalam kandungannya dan menjebak nona muda tertua. Saya punya bukti video. Hari itu, ponsel nyonya pertama tertinggal di kamar tidur. Dia memanggil saya untuk mengambilnya. Saya sedang bermain-main dan tidak sengaja memulai rekaman video. Kebetulan merekam Mei Feng mendorong nyonya pertama menuruni tangga. Saya ketakutan. Saya cepat bersembunyi. Saya lupa mematikan video, dan itu juga merekam dia menjebak nona muda tertua. Kemudian, saya tidak sengaja membuat suara, dan ditemukan oleh Mei Feng untuk menjaga rahasia itu. Saya bersumpah untuk melayaninya seumur hidup, tanpa ketidaksetiaan. Akibatnya, saya dikendalikan olehnya selama 15 tahun penuh. Mei Fang, kejahatan yang kamu lakukan saat itu, kamu benar-benar membuat dua anak lugu menanggung kesalahanmu. Menderita siksaan selama 15 tahun. Kamu benar-benar pantas mati. Wanita kejam. Kau hanyalah wanita kejam. Kau menggunakan metode sekejam itu untuk membunuh istriku dan menjebak anakku. Xiao Yue baru berusia 5 tahun saat itu. Anak berusia 5 tahun itu. Bagaimana kau tega membawanya ke tempat kematian ibunya? Bagaimana kau tega membuatnya menanggung kejahatan pembunuhan ibu kandung? Selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar wanita kejam. Xiao Ye, ini salah ayah. Ayah buta dan bodoh. Mempercayai fitnah wanita ini dan menyalahkanmu selama bertahun-tahun. Menderita sendirian di luar negeri. Ayah tidak pernah sekalipun mengunjungimu. Ayah minta maaf. Ayah benar-benar minta maaf. Xiao Ye, kali ini, ayah akan memberimu keadilan. Buka pintunya. Biarkan wartawan masuk. Semuanya, aku Yun Guodong. Ada di sini untuk mengklarifikasi sesuatu. 15 tahun yang lalu, aku telah menyalahkan putriku. Membiarkannya yang masih sangat muda. Sendirian. Di rumah sakit yang dingin itu. Menderita siksaan yang tidak manusiawi. Dan pembunuh yang membunuh istriku ini. Secara konyol. Menjadi nyonya. Keluarga Yunku selama 15 tahun. Aku pantas mati. Seseorang. Seret dia keluar untukku. Semuanya. Aku Yun Guodong. Akan menggunakan sisa hidupku. Membayarnya. Untuk menebus hutangku pada putriku. Xiao Yue. Terima kasih, kakak, karena telah membebaskan saya. Nasib mereka saat ini persis seperti yang saya inginkan. Sekarang, saya bisa tenang dan pergi menemui ibu saya. Kakak,
Anda telah hidup untuk saya selama ini. Anda telah bekerja keras. Cepat pergi dan hadapi pria tak berperasaan itu. Dan miliki kehidupan baru Anda sendiri. Xiao Yui. Xiao Yui telah menemukan kedamaian. Selanjutnya, giliran aku. Tuan Yuan, hutangmu pada Xiao Yui. Aku tidak bisa menerimanya atas namanya. Semuanya. Hari ini, di sini. Aku juga ingin mengklarifikasi sesuatu secara publik. Aku sama sekali bukan Yun Xiong Yue. Yun Xiong Yue yang asli sudah meninggal. Meninggal dalam kecelakaan mobil yang dirancang oleh Mi Fang. Lalu siapa kau? Mengapa kau menyamar sebagai Yun Xiong Yue? Aku adalah istri mendiang pria ini. Lin Si. Tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menjadi nona sulung berarti menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Tetapi menjadi Lin Si berarti tidak memiliki apa-apa. Aku menyamar sebagai Xiao Yui, bukan untuk kemuliaan atau kekayaan apapun, tetapi untuk mencari keadilan dari mereka yang menyakiti kami. Dari kalian. Untuk mendapatkan keadilan. Tiga tahun yang lalu, aku tinggalkan masa depan demi menikahi Meng Hong. Dan aku sepenuh hati berbuat baik padanya. Dia bilang uangnya akan membelikanku villa besar. Jadi aku tidak meminta rumah pernikahan atau cincin pernikahan. Aku menghabiskan seluruh warisan orang tuaku. Membeli apartemen kecil untuk rumah kami. Dia bilang dia ingin membawa ibunya ke kota untuk menikmati hidup. Jadi aku membiarkan ibunya pindah ke rumahku. Aku bekerja tanpa lelah. Melayani kalian berdua, ibu dan anak. Meng Hong, tahukah kamu apa hal yang paling sering kamu katakan dalam 3 tahun ini? Kamu bilang, kamu akan menjadikanku istri paling bahagia di dunia ini. Kamu bilang, kamu pasti akan sukses. Aku sangat mempercayaimu. Sampai demi Yun Jiao. Demi kemuliaan dan kekayaanmu. Kamu menyekop tanah untuk menguburku hidup-hidup. Untungnya, langit punya mata. Memungkinkanku untuk melarikan diri. Dan secara kebetulan, aku bertemu Xiao Yue yang mengalami kecelakaan mobil. The film was Tragedi translated aku dan and Xiao Yue narrated semuanya by dimulai dengan Media. keluarga Yun. Dia membuatku hidup dengan namanya. Tepatnya untuk hari ini. Leluhur keluarga Yunku kurang berbudi. Aku dibunuh oleh seorang nyonya, istri tercintaku. Dan putri keduaku juga menjadi nyonya. Menyebabkan kematian istri orang lain. Dosa besar. Dosa yang mengerikan. Lin Si, apa gunanya mengungkap kebenaran? Apa yang kamu dapatkan dengan mengirimku ke penjara? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Dia masih punya aku. Tuan muda Xiao, aku bukan Yun Xiong Yue, dan aku tidak punya hubungan dengan keluarga Yun. Kamu tidak perlu melindungiku. Yang kulindungi tidak pernah Yun Xiong Yue maupun keluarga Yun. Tuan muda Xiao, lalu apa maksudnya itu? Bisakah kau menjelaskannya lebih jelas? Ketika aku kuliah, aku menyukai seorang gadis. Tapi bahkan setelah dia menikah, aku tak sempat menyatakan perasaanku padanya. Kemudian,
aku menerima kabar kematiannya. Hari itu, seluruh duniaku runtuh. Kepulanganku ke negara ini kali ini adalah untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Siapa sangka bahwa dia akan muncul di hadapanku dalam identitas Yun Song-yu. Sekarang, apakah kau tahu mengapa aku melindungimu? Jadi, kamu tahu sejak awal bahwa aku bukan Xiao Yui? Tidak peduli siapa dirimu nanti. Aku akan mengenalimu sekilas. Tidak. Tidak. Dia milikku. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Lindsay. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lindsay. Dari sekarang aku akan baik padamu. Kata-katamu. Simpan saja untuk polisi. Semuanya berakhir begitu saja. Mang Hong dan Mei Fang dipenjara. Di dalam grup Yun, saham Xiao Yui juga disumbangkan ke organisasi amal untuk membantu lebih banyak pasien dengan penyakit mental. Dan aku akhirnya mengembalikan identitas Yun Song Yue kembali padanya. Aku benar-benar bisa. Dengan nama Lindsay. Hidup lagi. Lindsay. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Xiao Han. Aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Ayo pergi.